49 Musnahnya klan Ming. Penatua Agung terdiam melihat klan Ming yang sudah porak-poranda. Lalu Penatua Agung terkejut saat mengenali api surgawi yang membakar klan Ming. Ini api surgawi, jenis api apa ini? Gumam Penatua Agung sembari memeriksa sekitarnya. Api surgawi. Sejak kapan ada orang yang memiliki api surgawi? Tanya Raja Han yang kebingungan dengan ucapan Penatua Agung. Ya dewa, aura kekuatan di atas peri benua. Lanjut Penatua Agung yang bergumam sendiri tanpa menjawab keinginan tahuan Raja Han. Di atas kekuatan peri benua. Semua orang kaget mendengar ucapan Penatua Agung. Mereka tidak menyangka jika klan Ming telah hancur karena kekuatan itu. Lebih baik kita menyebar, siapa tahu masih ada yang hidup. Titah Raja Han kepada semua orang. Di antara mereka ada Patriark klan Wang, Patriark klan Su, Patriark klan Li dan beberapa tetua dari Sekte Awan Berkabut. Mereka segera berpencar untuk mencari siapa saja yang masih bisa diselamatkan. Penatua Agung, kira-kira perbuatan siapa ini? Tanya Raja Han. Raja Han terlihat menahan amarah saat melihat salah satu pendukung kekuatan wilayah barat telah dihancurkan. Penatua Agung berjongkok dan merasakan api yang membakar salah satu tetua klan Ming. Lalu ia kembali berdiri dan mengambil nafas dalam-dalam dan hembuskan secara berlahan. Apa mungkin dia? Tidak, aku rasa tidak. Mungkin dari alam atas sana. Jawab Penatua Agung yang terlihat tangannya sedikit bergetar. Dia segera meralat ucapannya, karena dia hampir berpikiran jika pelakunya adalah Bu Wan Mei. Raja Han dan pemimpin akademi juga menganggukkan kepalanya. Mereka berdua setuju jika pelakunya dari alam atas. Han Sao dan Wang Kaibo juga tidak berpikir jika pelakunya Bu Wan Mei, apalagi Bu Wan Mei masih pingsan setelah bertarung ketat dengan Raja Kera Emas. Siapa yang telah klan Ming singgung? Tapi aneh juga jika alam atas turun ke benua Jiangsan yang mereka anggap miskin ini. Sekali lagi Raja Han bertanya-tanya. Hahem. Semua kejadian hari ini benar-benar membingungkan. Setelah Bu Wan Mei bertarung, tidak berselang lama klan Ming mendapatkan bencana ini. Ujar pemimpin akademi sambil memadamkan api dengan energi Qi-nya. Patriark Ming Kong masih hidup. Tiba-tiba salah satu orang berteriak kepada semua orang, saat menemukan Ming Kong yang mengalami cedera yang mengenaskan. Buru-buru semua orang menghampiri Patriark klan Ming. Pemimpin akademi segera memeriksa kondisi Ming Kong yang pingsan. Sekujur tubuhnya mengalami cedera bakar, kulit melepuh, rambut telah habis terbakar. Benar-benar tidak manusiawi. Kecam Raja Han terhadap si pelaku, ia berjongkok di samping Ming Kong. Pemimpin akademi geleng-geleng kepala saat selesai mendiagnosis kondisi Ming Kong yang terluka sangat parah. Wang Kaibo adalah seorang tabib handal, selain dirinya juga sebagai pemimpin akademi Langit Abadi. Berapa persen Patriark klan Ming bisa diselamatkan? Tanya Penatua Agung yang khawatir dengan keselamatan Ming Kong. Dengan cedera seperti ini, merupakan suatu keajaiban. Jawab pemimpin akademi kepada semua orang yang mengerumuni Ming Kong. Klotak. Dari tangan kirinya Ming Kong menggelinding token perekam suara. Segera Penatua Agung yang dekat dengan token itu, mengambilnya. Ini token perekam suara, semoga saja ada informasi penting. Ujar Penatua Agung dengan mengalirkan energi Qi ke dalam token itu.
Meyer, aku ayahmu, Ming Kong. Klan Ming kedatangan musuh yang tidak diketahui, dia terlihat memiliki kepada klan kita. Pria itu menggunakan tudung kepala. Tidak terlihat wajah dan tubuhnya. Tetapi dia sangat kuat. Saat ini ada pihak yang membantu kita melawan orang misterius itu. Dia juga memiliki kekuatan yang sama. Meyer, jika klan Ming kita hancur, balaskan dendam. Boom. Seketika semua orang yang mendengarkan suara di dalam token perekam suara itu, menjadi ketakutan. Mereka mendengar suara pertempuran yang mengerikan, suara Ming Kong juga terputus-putus akibat menghindari efek pertempuran. Biadab. Benar-benar biadab. Umpat Raja Han yang marah dengan si pelaku. Segera buat tenda sementara. Kita harus segera merawat Patriark Ming Kong. Perintah Penatua Agung kepada bawahannya. Segera beberapa guru akademi membuat tenda sementara. Dan beberapa orang masih mencari penduduk yang masih bisa diselamatkan. Ketua Kamar Dagang Ming ada di sini. Sekali lagi ada orang yang berteriak kepada semua orang. Kembali Raja Han dan Penatua Agung melesat mendekati Ming Lai yang telah tewas dengan sekujur tubuh hampir hancur. Ya dewa, benar-benar terkutuk. Sekali lagi Raja Han mengumpat marah. Penatua Agung segera memeriksa mayat Ming Lai, ia juga menemukan token perekam suara. Kembali Penatua Agung mengalirkan energi Qi ke dalam token itu. Linger, maafkan ayahmu, nak. Kejadian 11 tahun lalu, aku adalah penyebabnya. Maafkan ayah yang telah membohongimu selama ini. Bayi ajaib itu tidak mati, ayah dan dia sempat bertukar pukulan waktu itu. Tapi dia menghilang. Sejak itu, kamu harus berhati-hati Linger. Ini semua karena ayah. Menjadi patriark klan Ming. Boom. Setelah mendengar suara itu, semua orang terdiam dan saling berpandangan. Terlihat mereka menggelengkan kepalanya, tanda sedikit memahami ucapan Ming Lai yang juga terputus-putus. Walau suara tidak jelas, semua orang menganggap jika Ming Lai telah memprovokasi orang yang tidak seharusnya disinggung. Bayi ajaib. Siapa dia? Gumam Penatua Agung yang sedang mengingat kembali julukan si bayi ajaib yang disebutkan oleh Ming Lai. Mungkin Ming Liling tahu siapa itu si bayi ajaib, kata Raja Han sambil menahan amarahnya. Hahem. Anda benar, Yang Mulia. Desah Penatua Agung dan berbicara setelahnya. Ia menyimpan kedua token itu untuk diberikan kepada Ming Mei dan Ming Liling nanti. Penatua Agung mengeluarkan kain bersih, dan menutupi mayat Ming Lai. Lalu ia berdiri dan kembali melihat sekelilingnya. Dengan asteris nafas, Penatua Agung kembali mencari bukti. Raja Han juga mengikuti Penatua Agung, sambil membantu membongkar reruntuhan bangunan. Ia berharap dapat menemukan informasi yang lebih akurat. Klan Ming benar-benar musnah, beruntung masih menyisakan keturunannya di akademi. Ujar Raja Han dengan mengusap peluh di wajahnya. Raja Han tidak peduli jika tubuhnya kotor. Ia prihatin dengan keadaan klan Ming yang telah salah memprovokasi orang yang kuat. Beberapa tenda terlihat telah berdiri, segera pemimpin akademi membawa patriark klan Ming untuk diobati secara intensif. Dengan bantuan tabib istana Han, Wang Kaibo merasa terbantukan. Setelah menghabiskan 10 waktu dupa, Wang Kaibo beserta tim medis istana Han berhasil menyetabilkan kondisi Ming Kong.
Wang Kaibo segera keluar dari tenda, dan menghirup nafas panjang. 1 dupa, sama dengan 30 menit. Di luar tenda banyak mayat-mayat yang dikumpulkan. Rencananya mayat-mayat itu akan dikremasi, dibakar untuk disimpan abunya. Bau mayat yang terbakar jelas tercium di wilayah klan Ming. Terlihat beberapa penduduk yang masih selamat dari bencana api surgawi. Mereka yang selamat karena sejak awal sudah menjauhi pertempuran itu. Di antara mereka ada si wanita kotor dan si pelayan wanita. Satu persatu setiap orang yang selamat dimintai keterangan oleh para pimpinan. Setiap keterangan mereka yang selamat tidak memberikan informasi yang penting. Banyak versi dari setiap orang. Bahkan wanita kotor dan pelayan wanita itu juga tidak mengenali sosok bertudung itu. Keterangan kedua wanita itu tampak sama, dan terlihat ucapan mereka menyembunyikan sesuatu. Episode sebelumnya. Chapter 48 Wanita Kotor yang Kuat. Chapter 50 Cedera Serius. Di saat Guru Bingfu menyerang Bu Wan Mei, dirinya buru-buru berteleportasi, saat wanita kotor itu memblokir serangan Guru Bingfu. Setelah berteleportasi sejauh mungkin, Bu Wan Mei muncul di wilayah dekat dengan sekte berkabut. Wajah Bu Wan Mei terlihat pucat setelah terkena serangan yang kuat. "Tuan, maafkan aku," ucap Earthcore Flame yang menyesal tidak bisa melindungi tuannya. "Tidak masalah. Untungnya aku memiliki War Clock yang selalu melindungi aku," jawab Bu Wan Mei sambil duduk dan bersandar di batang pohon. "Jika aku lebih kuat, mungkin Tuan tidak mengalami cedera dalam seperti ini." Earthcore Flame tampak tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Earthcore Flame selalu saja menyalahkan dirinya. Memang dari luar Bu Wan Mei tidak terlihat terluka, tetapi jalur meridian dan jaringan venanya mengalami cedera serius saat terkena serangan tingkat Dewa Emas. Kemampuan teknik tapak iblis timur adalah merusak saraf di dalam tubuh. Setelah jalur meridian dan juga jaringan vena rusak, maka korbannya akan berada dalam kondisi kritis, dengan kata lain menghancurkan masa depannya. "Hahaha, sobat, jika aku kuat, aku tidak mungkin harus mengalami hal yang memalukan seperti ini. Sudahlah, jangan balas hal ini lagi. Kamu adalah keluargaku satu-satunya, tidak mungkin aku menyalahkan dirimu." Bu Wan Mei tertawa sambil menahan rasa sakitnya. Bu Wan Mei tidak mau terlihat kesakitan kepada sahabatnya itu. Dia berbicara seolah-olah cedera serius tidak berarti apa-apa. Earthcore Flame yang mendengar, menjadi terharu. Seandainya dia memiliki fisik, ia akan menangis dan pasti akan memeluk tuannya. Di hatinya ia merasa hangat dengan sikap Bu Wan Mei yang baik hati. Earthcore Flame sudah tidak mengendalikan tubuh Bu Wan Mei, ia telah kembali ke dalam dunia dan tian tuannya. "Seandainya aku telah berevolusi menjadi Flaming Cloud Water, aku pasti bisa menyembunyikan cedera yang tuan alami," ujar Earthcore Flame kepada Bu Wan Mei. "Nanti juga kamu akan berevolusi, dengan diagram penyerap api, kita bisa dengan mudah menemukan api surgawi yang lain, sobat. Ingat, aku memiliki teknik healing," jawab Bu Wan Mei yang tidak khawatir dengan cederanya. "Benar apa yang Tuan Muda katakan, tapi dengan cedera seperti ini, itu juga membutuhkan waktu lama jika tanpa dukungan ramuan obat. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar segera?" Uhu.
Sebelum menyelesaikan ucapannya, Bu Wan Mei terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah yang menghitam. Melihat tuan mudanya yang batuk darah, Earthcore Flame menjadi panik. Namun, Earthcore Flame segera berpikir keras. Tuan, aku sarankan kembali ke Akademi Langit Abadi. Aku yakin di sana memiliki banyak ramuan obat penyembuh khusus cedera yang Tuan alami. Aku juga berpikiran, jika pihak kerajaan Han dan para pemimpin ada di wilayah klan Ming untuk menyelidiki kehancuran itu. Ucap Earthcore Flame dan berhenti berbicara agar tuannya mengerti. Lanjutnya, dengan kehancuran klan Ming, satu-satunya orang yang akan dituduh adalah Tuan Muda. Jika Tuan segera kembali ke Akademi Langit Abadi, maka kecurigaan mereka akan tidak berguna. Kamu benar. Aku tidak mau menimbulkan masalah baru dengan kondisiku yang seperti ini. Jawab Bu Wan Mei dengan berusaha keras untuk berdiri. Tuan istirahatlah dulu di dalam cincin dimensi untuk memulihkan stamina. Jika Tuan menggunakan teleportasi sekali lagi, itu akan menambah parah cedera Tuan Muda. Cegah Earthcore Flame yang tidak ingin Bu Wan Mei memaksa dirinya. Katamu mereka akan segera menyelidiki diriku, jika begitu. Lebih baik kita segera menuju Akademi Langit Abadi sekarang. Ujar Bu Wan Mei dan memuntahkan darah kental lagi. Iya, Tuan Muda, aku paham kekhawatiranmu. Perkiraanku mereka akan kembali ke Akademi Langit Abadi sekitar 2 hari lagi setelah penyelidikan mereka. Hah, syukurlah jika begitu. Kata Bu Wan Mei yang merasa lega. Buru-buru Bu Wan Mei memasuki ke dalam cincin dimensi. Di saat di dalam, Bu Wan Mei langsung merebahkan tubuhnya di ranjang empuk. Dan langsung tertidur lelap, karena kelelahan secara fisik dan psikologis. Tidak berselang lama, patroli dari anggota Sekte Awan Berkabut datang di tempat Bu Wan Mei yang tadi beristirahat sejenak. Apa ada berita baru terkait aura kuat dari wilayah klan Ming? Tanya salah satu anggota Sekte Awan Berkabut yang berjumlah 4 orang. Tidak ada berita terkait kekuatan itu. Aku juga sudah bertanya kepada ketua pengadilan, jawabannya juga sama. Jawab anggota B yang ingin tahu siapa pemilik kekuatan yang hebat itu. Hei, apa ini? Saat keempat orang itu berjalan, salah satu anggota melihat darah hitam yang akan kering. Mungkin saja hanya darah binatang buas yang habis bertarung. Jawab anggota B yang tampak tidak peduli dengan jejak darah Bu Wan Mei. Gitu saja kaget, sudah biasa jejak darah seperti ini di wilayah dekat hutan penguasa. Keempat orang itu segera berlanjut berpatroli, dan tidak menyelidiki jejak darah itu. Jika mereka tahu darah Bu Wan Mei mampu meningkatkan kekuatan, mereka pasti akan saling berebut. Jejak darah itu segera menguap, saat keempat orang itu telah jauh berjalan. Earthcore Flame buru-buru membersihkan jejak darah yang ditinggalkan tuannya. Kemudian, Earthcore Flame melihat kondisi Bu Wan Mei yang sedang tertidur pulas, terlihat wajahnya menahan sakit. Tuan, maafkan aku. Kembali Earthcore Flame mengendalikan tubuh Bu Wan Mei. Tubuh Bu Wan Mei segera duduk bersila dan mengerahkan kedua tangannya. Earthcore Flame berniat menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan tubuh tuannya. Dengan adanya energi ki asal muasal di dalam cincin dimensi, Earthcore Flame segera menyerap secara berlahan agar tidak mengejutkan tuannya yang masih tertidur pulas. Terlihat jaringan vena dan meridian yang rusak,
sedikit demi sedikit mulai bergerak dan memulihkan kerusakan secara alami. Setelah wajar akan terbit, Earthcore Flame segera menyudahi proses penyembuhan luka tuan mudanya. Dia berhenti mengendalikan tubuh Bu Wanmei. Tidak berselang lama, Bu Wanmei terbangun, dia sedikit meringis menahan sakit. Lalu ia menggelengkan kepalanya, saat teringat akan cedera parah yang dialami dirinya. Sudah tertidur berapa lama aku? Gumam Bu Wanmei. Segera Bu Wanmei keluar dari cincin dimensi, dan berteleportasi menuju kediaman Xiao Qiao. Saat dia keluar dari cincin dimensi, hari sudah pagi. Zela Pepe. Sesampainya di kediaman Xiao Qiao, Bu Wanmei segera mengaktifkan mata langitnya, dan terkejut saat melihat pemimpin akademi berjalan menuju rumah kayu milik Xiao Qiao. Buru-buru Bu Wanmei masuk ke dalam rumah guru muda Xiao Qiao, sebelum pemimpin akademi masuk. Dengan segera Bu Wanmei memasukkan boneka wayang, dan menggunakan apa yang digunakan bonekanya. Setelah selesai Bu Wanmei langsung membaringkan tubuhnya di ranjang. Tidak berselang lama, Wang Kaibo masuk datang, dan diikuti oleh Xiao Qiao. Astaga! Energi Qi-nya benar-benar terkuras habis, detak jantungnya lemah. Dia. Bagaimana bisa dia terluka cukup dalam? Pemimpin akademi kaget, dia tidak menyangka jika Bu Wanmei ternyata mendapatkan luka dalam. Keenam wanita yang menyukai Bu Wanmei menjadi panik. Flashback end. Episode sebelumnya. Chapter 49 Musnahnya Klan Ming. Episode berikutnya. Chapter 51 Siuman.